dia langsung mengambil sebuah senjata tajam yang berupa parang yang panjang banget, dan dia itu langsung menebas leher anak kecil itu dan melukai bagian tubuhnya loh guys. Welcome back to my channel, Putri Jaina. Guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang horor atau cerita yang sangat menyedihkan guys. Jadi buat kalian yang penasaran cerita apa sih yang mau aku ceritain ke kalian, jadi stay tune terus ya. Jadi ceritanya ini bermula dari sebuah keluarga yang tinggal di daerah Kabupaten Nagrog, Aceh Timur guys. Di sana ada sepasang suami istri yang mempunyai satu orang anak yang masih berusia 7 tahunan gitu guys, dan dia masih menduduki bangku sekolah dasar. Dan di sana mereka itu tinggal jauh sangat dari kota atau tidak ada penduduk yang mereka dekati gitu guys, atau jauh banget dari penduduk-penduduk gitu. Dan mereka itu tinggal di sini di tempat rumah yang sangat sederhana ini yang jauh dari penduduk-penduduk atau jalan raya loh guys. Dan mereka itu cuma kayak rumahnya itu kayak seperti hutan, ditumbuh-tumbuhi oleh beberapa pohon-pohon loh guys. Yang sangat menyedihkan ini bermula dari seorang ayah atau seorang suami yang pergi ke laut untuk mencari nafkah untuk kebutuhan mereka sehari-hari guys. Bayangkan aja, mereka itu tinggal cuma berdua doang, istri dan anaknya, dan dia pergi ke laut gitu. Dan mereka itu tinggal tanpa ada tetangga-tetangga di sisi rumah mereka loh guys. Hari menjelang subuh, di sanalah kejahatan bermula guys. Jadi pada saat hari menjelang subuh, ada seorang pria misterius atau pria yang tidak dikenal oleh mereka guys. Jadi di sana dia itu mengendap-ngendap ke rumah ibu itu untuk melakukan kejahatan seksual seperti itu. Dan ibu ini langsung kaget gitu karena pemuda misterius itu sudah memegang tubuh dia guys. Dan sontak ibu itu seperti memberontak karena pemuda yang jahat itu atau pemuda yang misterius itu merabah tubuh dia guys. Sontak anak kecil atau anak dia yang berada di sampingnya itu kaget dan berusaha melindungi ibunya agar tidak dilecehkan oleh si pemuda misterius ini loh guys. Kalian tahu nggak, dia tuh masih kecil banget, belum ada tenaganya, dia tuh bisa melindungi ibunya dan bisa gimana ya, dia tuh kepengen banget menjaga ibunya agar tidak dilecehkan oleh pemuda ini loh guys. Kalian tahu nggak? Dan si pemuda ini merasa risih atau merasa pekerjaannya itu tidak selesai karena diperbuat oleh anak kecil ini guys. Dan dia langsung mengambil sebuah senjata tajam yang berupa parang yang panjang banget, dan dia itu langsung menebas leher anak kecil itu dan melukai bagian tubuhnya loh guys. Dan anak kecil itu langsung terjatuh karena parang itu melukai lehernya dan tubuhnya bersimbuh darah guys. Kasian banget ya pengorbanan seorang anak kecil ini untuk mempertahankan ibunya tidak dilecehkan oleh seorang pemuda bejat ini loh guys. Jadi seorang pemuda misterius ini menyeret ibu dan jasad anak kecil ini keluar guys. Dan dia mengikat seorang ibu muda ini ke suatu tiang dan berbuat senonoh-nonoh atau berbuat pelecehan seksual gitu kepada dia guys. Dan di sana dia sudah merasa terpuaskan dan dia itu langsung memasukkan jasad anak kecil ini yang bernama Rangga. Dia memasukkannya ke dalam karung goni dan dia menyeret. Dan kalian tahu nggak, mayat dari anak kecil ini masih bergerak-gerak di dalam goni tersebut guys. Dan dia itu langsung menyembunyikan jasad anak kecil itu dengan cara menenggelamkannya ke sungai di dekat rumah si Rangga itu guys. Kalian tahu nggak betapa bejatnya pemuda ini
segitu gimana ya, segitu jahatnya dia kepada keluarga ini loh guys. Berapa waktu kemudian si penjahat ini atau pemuda ini ketangkap dong sama warga dan polisi di situ guys. Jadi dia itu kayak keciduk gitu karena dia itu udah berapa kali melakukan aksi kejahatannya seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain-lain loh guys. Dia itu udah melakukan aksi kejahatannya itu di beberapa orang juga. Jadi dia itu udah dicari-cari selama ini dan akhirnya dia diketemukan melakukan aksi kejinya ini kepada keluarga ini guys. Kasian banget kan keluarga ini, anaknya udah dibunuh, istri dari suaminya ini udah diperkosa gitu guys. Kasian banget kan. Apalagi mereka itu tinggal di suatu rumah yang sangat sepi banget, yang tidak ada tetangga sama sekali buat nolongnya guys. Aku yang kasihan banget lihat anak ini perjuangannya, yang memperjuangkan seorang ibunya itu loh guys. Si pelaku ini dibawa ke kantor polisi terdekat di sekitar sana dong guys. Jadi pelaku ini udah diinterogasi oleh pihak polisi, udah diinterogasi berkali-kali. Dia itu tetap bungkam dan tidak mau mengakui kesalahan dia yang telah dia perbuat kepada keluarga tersebut loh guys. Pelakunya seperti ini. Inilah pelaku yang telah melakukan aksi kejahatan pelecehan seksual dan pembunuhan guys. Bukan harinya guys, jasad si Rangga atau jasad anak kecil ini ditemukan di sebuah sungai di dekat rumah dia dong guys, yang terbujur kaku di permukaan sungai. Dia tuh ditemukan seperti ini guys oleh para warga. Dia itu ditemukan seperti itu dengan badannya terlungkup atau terkurap di permukaan sungai itu loh guys. Udah kaku, udah ya gimana ya, dia tuh udah karena di dalam air mungkin seharian dia itu jadi kaku gitu. Aku kasihan banget lihat dia tuh masih kecil banget lah ya guys, masih duduk di bangku sekolah dasar. Dia tuh udah digituin sama pemuda jahat itu loh. Oke guys, jadi kesimpulan dari cerita aku ini adalah ada seorang anak yang rela mengorbankan dirinya untuk menjaga ibunya agar tidak kenapa-kenapa guys, atau tidak mau ibunya dilecehkan oleh seorang pemuda yang tadi gitu guys. Jadi maknanya di sini dia itu sangat menyayangi ibunya. Jadi dia itu mengorbankan dirinya untuk membela ibunya atau menjaga ibunya tidak dilecehkan oleh pemuda yang jahat itu guys. Jadi sampai di sini aja cerita aku ke kalian. Semoga kalian suka dengan cerita yang aku sampaikan ini, dan kalian boleh ambil maknanya dari cerita aku atau ambil yang pentingnya aja dari cerita aku ini guys. Jadi buat kalian yang suka video aku, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan jangan lupa ya guys, komen di bawah video apa sih yang mau aku buat lagi. Kalian bisa review-review juga ya guys. Dan jangan lupa share ya guys, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari video aku. Oke guys, see you next time. Makasih.